Sayap Bidadari Bagian 2. Cinta Buta dan Cinta Sejati. Malam harinya Bobby segera memenuhi janji untuk mengantarkan naskah yang akan dibaca Angel. Setibanya di warung tempat Raka biasa nongkrong, dilihatnya Angel tampak duduk menunggu. Saat itu Bobby langsung menghampiri dan duduk di sebelahnya. "Hai Anne, apa kabar?" sapa Bobby. "Baik kak," jawab Angel. "Oh ya Anne, ngomong-ngomong, Raka kemana?" tanya Bobby yang tidak melihat kehadiran sahabatnya. "Dia lagi mengikuti pengajian rutin kak. Mungkin jam 10 nanti dia baru kembali." "Oh begitu ya," ucap Bobby seraya sekilas memperhatikan wajah Angel yang manis. "Aneh, kenapa aku tidak merasakan perasaan seperti malam itu? Kenapa kini aku jadi biasa saja, tidak merasakan getaran cinta sama sekali?" tanya Bobby dalam hati merasa heran. Wajar saja saat itu Bobby merasa heran, sebab saat itu dia tidak tahu kalau Angel tak melepaskan sinyal kimia lantaran dia lebih mencintai cinta sejatinya. Dan dia sudah menganggap Bobby hanyalah sebagai teman biasa. Begitupun dengan Bobby yang kini sedang bingung mengenai perasaannya kepada Angel. Apakah yang dirasakannya itu cinta buta atau bukan? Karena itulah, saat itu keduanya tidak bisa merasakan getaran emosional yang biasa dirasakan jika mereka saling melepaskan zat kimia. Karena saat itu mereka tidak sedang dipengaruhi oleh perasaan emosional, maka mereka pun bisa berbincang-bincang dengan tanpa kendala. Kedua muda-mudi itu terus berbincang-bincang mengenai topik yang mereka minati, yaitu perihal tulis-menulis yang kini sudah semakin jauh berkembang. Di saat kebersamaan itu, hanya sesekali mereka sempat merasakan getaran cinta, yaitu ketika mata mereka saling beradu pandang. Namun hal itu tidak berlangsung lama, sebab keduanya selalu berusaha berpaling dan membuat getaran cinta itu kembali padam. Kedua muda-mudi itu terus ngobrol hingga akhirnya malam pun semakin larut. Namun ketika Raka sudah pulang mengaji, saat itulah Angel minta diantar pulang. Karena saat itu Raka tidak mungkin mengantarnya pulang, maka Bobby pun langsung menawarkan diri. Tak lama kemudian sepasang muda-mudi itu tampak setuju melaju menyusuri jalan yang mulai sepi. Di dalam perjalanan, Bobby kembali merasakan getaran cinta sama seperti yang dirasakannya malam itu. Begitupun dengan Angel. Saat itu dia tidak bisa membohongi hatinya sendiri yang memang mencintai Bobby. Kini kedua anak manusia itu sudah kembali saling mencintai. Bahkan mereka sudah kembali bisa berkomunikasi dengan cara menebarkan zat kimia yang ditangkap oleh sensor khusus, sehingga membuat mereka merasa betul-betul syahdu. Selama dalam perjalanan, tak ada yang dipikirkan oleh keduanya selain cinta dan cinta, dan tak ada perasaan lain yang dirasakan selain bahagia dan bahagia. Dan akibatnya, tidak sedikit para pengguna jalan yang menjadi kesal lantaran ulah Bobby yang tampak menguasai jalan. Saat itu sepertinya motor yang dikendarai Bobby berjalan dengan sendirinya, mirip sekali dengan si mobil pintar yang bernama Kit dalam film Knight Rider, yang memang bisa berjalan sendiri karena telah dilengkapi dengan program pemandu otomatis. Tampaknya saat itu Bobby pun sedang menggunakan pemandu otomatis yang berasal dari alam bawah sadarnya. Bahkan perjalanan yang lumayan jauh itu seperti sekejap saja dilewati. Tahu-tahu kini mereka sudah berada di ujung sebuah gang. Saat itulah tiba-tiba Angel tersadar dan memintanya berhenti. "Stop kak, stop. Sudah kak, sampai di sini saja," pintanya kepada Bobby. Seketika Bobby tersadar dan segera menghentikan laju sepeda motornya. Apa? Sampai sini saja?" tanya Bobby seraya memperhatikan ke sekelilingnya. Kau yakin aku tidak perlu mengantarmu sampai ke rumah?" tanyanya kemudian. "Iya kak, aku tidak mau merepotkanmu. Raka pun biasa mengantarku hanya sampai di sini. Sebab rumahku kan masih cukup jauh. Biarlah aku naik angkutan umum saja. Lagi pula helm kakak kan cuma satu. Nanti jika ada razia kakak pasti akan kena tilang." Kalau begitu baiklah." "Oh ya En, kalau sudah selesai membaca naskahku jangan lupa telepon aku ya," pinta Bobby kepada gadis itu. "Iya kak, kalau sudah aku pasti akan meneleponmu," janji Angel seraya turun dari motor dan menatap pemuda itu. "Terima kasih ya kak, kau sudah mau mengantarkanku."
ucapnya kemudian. Sama-sama, Anne, balas Bobby seraya tersenyum. Sudah ya kak, aku pulang, pamit Angel. Hati-hati ya Anne, pesan Bobby seraya memperhatikan kepergiannya. Tak lama kemudian, pemuda itu kembali melaju dengan sepeda motornya. Saat itu Bobby begitu senang lantaran sudah bertemu dengan sang pujaan hati. Dalam perjalanan dia tak henti-hentinya membayangkan wajah Angel yang begitu manis. Sungguh terasa menyejukkan jiwa dan juga membuat hatinya begitu berbunga-bunga. Sungguh dia tidak habis berpikir kenapa perasaan itu bisa hadir kembali. Perasaan yang sama seperti malam itu, yang mana terasa begitu syahdu karena telah berkali-kali diterpa oleh dahsyatnya sinyal kimia yang ditebarkan Angel. Setibanya di rumah, Bobby langsung merebahkan diri di tempat tidur. Saat itu ingatannya langsung menerawang ke berbagai peristiwa yang telah dialaminya. Sungguh semuanya itu adalah kenangan terindah yang membuatnya betul-betul bahagia. Angel memang betul-betul gadis yang manis. Candanya, tawanya, tatapannya, dan juga keluguannya sungguh betul-betul membahagiakan. Oh Angel, aku sangat mencintaimu. Andai saja kau punya telepon atau HP, tentu aku akan langsung menghubungimu sekarang. Terus terang, baru juga kita berpisah, namun entah kenapa aku sudah begitu merindukanmu. Bobby terus melamunkan Angel hingga akhirnya 2 hari lagi dia pasti sudah menghubungiku, sebab aku yakin sekali kalau dia akan menyelesaikannya dalam waktu 2 hari. Duga Bobby seraya memejamkan kedua matanya karena sudah sangat mengantuk, hingga akhirnya pemuda itu betul-betul terlelap bersama mimpi indahnya. Sungguh sebuah mimpi yang begitu membahagiakan dan membuatnya betul-betul yakin kalau Angel lah cinta sejatinya. Esok paginya Bobby sudah terbangun. Dia duduk di tepian tempat tidur sambil terus mengingat mimpi indahnya semalam. Di dalam mimpinya, Bobby dan Angel sudah menjadi sepasang kekasih dan tengah berlibur dengan sebuah kapal pesiar. Lalu tanpa diduga-duga kapal yang mereka tumpangi dihantam badai yang begitu dahsyat, hingga akhirnya mereka pun bisa menyelamatkan diri dengan sebuah sekoci penyelamat yang terus terapung-apung dan pada akhirnya mendekati sebuah pulau perawan. Sungguh indah nian pulau yang terpampang di hadapan mereka. Nyiur berjalan di sepanjang pantai dan di belakangnya tampak bukit kecil yang menjulang indah menghijau. Tak lama kemudian, sekoci yang mereka tumpangi tampak merapat di tepian pantai pesisir berpasir putih, yang saat itu terlihat laksana karpet yang membentang bersih. Lantas keduanya pun melompat di atasnya. Dengan kedua kaki yang sedikit terbenam, mereka tampak menyeka peluh di kening masing-masing. Maklumlah cuaca saat itu memang sedang cerah-cerahnya. Dan itu semua lantaran sang mentari yang sedang bergembira ria membiaskan cahayanya dengan tanpa aling-aling. Sebagai ganti rasa panas yang menyengat itu, langit pun memberikan keindahan yang membahagiakan. Di atas kepala mereka terlihat warna biru yang indah dengan hiasan awan putih yang berarak. Bersamaan dengan itu, beberapa burung camar tampak lincah menunggangi udara, bernyanyi riang dengan diiringi deburan ombak yang menerpa pantai. Kini kedua muda-mudi itu tampak melangkahkan kaki menuju teduhnya nyiur yang melambai. Saat itu, Bobby sempat mendongak melihat teriknya sinar matahari yang tengah sangat berlahan terus menurun menuju horizontal di ufuk barat. Setelah menikmati air kelapa yang dipetik Bobby, keduanya tampak duduk berdampingan sambil menikmati hembusan angin sepoi-sepoi yang terus bertiup. Sungguh terasa begitu sejuk, sesejuk air kelapa yang baru saja menyegarkan kerongkongan mereka. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Saat itu senja sudah tiba dengan menyuguhkan panorama yang begitu menakjubkan. Betapa indahnya sang mentari yang tengah kembali ke peraduan. Sinarnya yang keemasan tampak semakin mempesona oleh hiasan lembayung merah jingga. Sungguh suasana saat itu terasa benar-benar begitu romantis. Saat itulah Bobby dan Angel saling berciuman. Dan ketika Angel hendak membuka kancing baju Bobby, seketika itu Bobby langsung menahannya dan mengatakan kalau perbuatan yang akan mereka lakukan itu adalah dosa.